pembukaannya nggak terlalu mainstream ya, jarang yang pakai soalnya gini. Pertama putih D4, kita balas pakai F6. Kenapa bahaya? Karena ini, diagonal raja hitam tuh terbuka banget, jadi bahaya. Jadi jarang ada yang pakai. Makanya aku mau bahas ini. Atau besok kalian ada yang mau memakai pertahanan Belanda. Oke. Terus ya biasa ke ya C4. Kayak Queen's Gambit ya, cuma bedanya ini F5-nya maju. Bisa ke kuda 6, lalu kuda C3. Nah, di sini tuh ada dua opsi ya. Yang pertama tuh ke G6, tujuannya ke sini buat nahan kudanya. Kalau misal diserang pakai gajah ke G5. Oke. Saya sini develop pieces biasa, kembangin perwira, lalu gajah G7, udah jelas, buka diagonal sama bela kuda ini ya, kuda F6. Lanjut. Nah ini putih majuin pion E ke E3 ini buat buka gajah ini ke sini kan. Tapi karena kita udah majuin F5 hitam ya, jadi pion ini nggak bisa maju ke E4. Jadi kuda juga nggak bisa ke sini. Ini lumayan strong ya pion ini nih, pion F5 ini. Ya, kayak biasa. Nah, pion D6 maju, itu rencananya besok kan, nanti itu ke ini, majuin pion E5 ini ya, buat menangin sentral ini loh. Oke. Bisa kembangin wira. Nah, menteri ini itu tujuannya biar kuda bisa keluar ke sini, lalu nge-push pion ke sentral E5. Kalau misal menteri ke sini, maju ke D7, kuda ntar nggak bisa ke sini. Misalnya ke C6, tadi push pion. Sama aja, susah. Oke. Bisa rokade pendek. Nah, kuda ke D7. Rencananya yang sini ya. Benteng. Buat nguasain petak ini, E. Dan push. Karena kalau tukar, kita menang posisi. Karena menteri udah di depan, menteri di belakang. Ini juga kuda putih yang di petak putih ini juga mati soalnya kena serang ini kan, petaknya kena pion, terus muter sini ke sini. Ini juga bisa ditutup pakai pion A sama B, C-nya ke sini ke C6. Oke. Tapi ada juga varian yang gini. Buka pion ini buat diagonal gajah putih agar lebih aktif ya. Soalnya kalau misal yang tadi ini maju ke sini, kudanya ke D7, gajah nggak bisa keluar. Oke, kita mulai ya. Ini maju ke B6 buat buka jalan gajah. Saya develop. Ini juga varian ini nggak ke sini ya, nggak ke G7 ya. Ini buat nyerang ke sini langsung. Ini gajah ke D2 buat bela kudanya. Tukar. Rokade pendek. Biasa kembangin perwira. Ini sama. Intinya kalau di opening jangan sampai lupa ya, kalau sentral tuh penting. Ini. Kita harus, kalau dari opening tuh kita harus nguasain sentral. Soalnya kalau kita menang sentral, kita lebih enak posisinya ntar. Oke. Biasa. Ini tetap ke sini ya. Buat ngasih jalan kuda ke sini, ke D7. Juga gajah ntar bisa ke D7. Benteng pasti ke sini buat jagain ini, petak E. Oke. Ini sama aja gitu. Ini pembukaan Belanda yang paling sering dimainin gitu. Ini kalau misal pemain putih D4, kita balas pakai F5, C4,
Sebenarnya kayak Queen's Gambit gitu ya, ke C4. Nah, yang variannya gini, yang gajah kaki 7 tuh sebenarnya kayak King's Indian ya, Hindia Raja, cuman kita majuin F5, bukan jaga pion ini, pion sentral. Oke. Simpel aja gitu. Nah, di sini hati-hati ya, pemain putih. Soalnya kalau misal ini nggak ditukar pionnya, ntar maju kena garpu. Oke, ini gajah keserang. Ini kalau hal pergi, maju kena garpu. Dapat gajah atau kuda antar hitam. Gitu. Ini harus ditukar. Oke, ini gitu ya. Oke, terus yang kedua juga udah begini analisis. Ini sebenarnya sama aja kayak yang pertama, cuma putih tuh maunya main Inggris. Kita bisa balas pakai Belanda. Inggris kan C4 ya. Oke, sama aja jalannya gini. Intinya gajah putih itu langsung nyerang ke G5 buat shutdown ini kuda ini. Karena kalau misal hitam buka pion E, ini bakal kepin menterinya. Jangan lupa ntar menteri kesini ya. Ini. Karena kalau misal udah buka, ini nggak bakal kepin menterinya. Oke. Ini sama aja gitu ya. Di rokade. Udah sini. Bisa. Ini gitu. Ini juga bisa buka ini. Gajah ke B7. Intinya itu ya guys. Terus ini yang ketiga, ini agak risky ya. Soalnya F5, putih itu berani langsung ke M4 buat nuker pion ini. Sebenarnya kita bisa bela pakai pion E, sekalian buka jalur bishop ini ya, gajah ini. Tapi kita juga bisa makan. Pion F makan pion M4 ya. Kambing perwira, maju. Nah, kalau misal putih majuin pion F3 ya, itu kita jangan makan. Kenapa? Karena kalau sama makan, hitam kalah tempo. Putih udah ngeluarin 2 kuda, pion udah buka, ini tinggal keluar, gajah. Nah, hitam belum buka pion satupun nih. Bakal telat ngembangin perwira. Jadi ntar bisa keserang terus, bahaya. Walaupun putih kalah 1 pion, tapi untuk ngembangin perwiranya itu lebih cepat. Bishopnya bisa ke C4, buat jaga petak ini kan biar nggak bisa rokade gitu. Jadi kalau misal bela pakai ini juga, ininya pion E6-nya lemah gitu. Nah, oke, nah kalau misalnya gini, lebih baik di bela pakai ini. Oke, kalau makan tinggal defend aja pakai ini. Ini bisa ke sini. Jangan sampai dimakan ya. Soalnya ntar bakal buang-buang tempo, hitam jadi telat ngomongin perwira. Oke. Kalau misalnya gini, kita bela pakai pion D5. Tapi hati-hati kalau misal putih nggak majuin F3, tapi gajah ke G5. Nah, di sini tuh jangan sampai kita majuin pion ke D5. Kenapa? Karena misalnya gini, tukar, ini tukar, putih dapat cek, ini pion nutup biar bisa tetap bisa rokade, tapi putih dapat pion D5. Tukar putih menang posisi, juga ntar pion ini juga bakal jatuh. Karena kalau membuka, ini bahaya banget letaknya kebuka. Juga nyerang ini,
Kalau kuda bela ke sini juga ntar dimakan gajah. Gitu. Oke. Hati-hati kalau misal gajah ke G5. Jangan sampai buka ke D5. Oke. Juga bisa ke sini sebenarnya. Bisa sini. Normal-normal aja gitu ya. Usahakan sentral tetap kuat ya. Nanti pionnya maju ke sini, saling bela pokoknya pionnya. Oke, ini juga bisa buka ke sini. Gajahnya gitu. Ya, bentar. Nah, ini juga bentar. Nah, selain ke majuin ini ya, buat ngembangin bishopnya ke G7 juga bisa pakai ini, pion ini. Tujuannya nanti buat majuin pion ke D5 biar lebih kuat rantainya ini. Jadi ini nggak bakal nggak bakal ditukar. Kalaupun ditukar juga nggak bakal rugi hitam. Ini juga kuda ini juga bakal susah keluarnya soalnya ini kan keserang ya. Ini juga gajah harus keluar dulu biar nggak nutupin kuda. Palingan cuma kesini kan, tapi kan nanti nutupin kudanya. Kesini ntar keserang, misal ini ya. Nih. Terus balik ke sini. Kenapa? Karena kalau balik ke sini, kuda nggak bisa keluar. Kalau ke sini ntar juga ini jelek banget. Gak bisa kemana-mana, juga bisa ditukar pakai ini. Pionnya numpuk. Misal gini ya. Sorry. Misal buka dulu. Pionnya numpuk jadi jelek. Oke. Ini juga gajah putih juga mati. Soalnya nggak bisa nyerang. Gak ada pion. Palingan ini ntar kuda kesini dulu. Terus buka ini. Menteri pindah baru kesini. Ini bakal lama banget buat putih bisa reposisi gajah putih ini nih. Ini pun kalau misal ditukar gak masalah. Begini ya. Juga ntar bisa maju jadi lebih kuat pion hitamnya. Oke. Jadi gitu guys. Ini sebenarnya Belanda tuh banyak banget variannya, tapi karena ya waktunya juga pendek ya. Jadi aku cuma ngasih 3 varian dulu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Tanya-tanya Iya, aja kalau mau santai. ditanyain silahkan ya. Nggak usah yang formal-formal banget, nggak usah pakai resin atau gimana, langsung tanya aja. Santai. Mumpung yang ngasih materi ini beneran atlet soalnya. Bukan. Kita belajar bareng lah. Oke. Oke, ini saya tanya tuh di meeting chat. Gimana? Lemahnya di bagian mana sama cara counter ini? Ya, ini juga yang mau tak tanyain sih sebenarnya sih. Oh, lemah ininya hitamnya ya. Ya, sama counternya gimana buat putih. Oke, wait. Sekarang buka F5 ya. Oke. Oke. Misal gini ya. Karena gini. Sorry, bentar. Misal gini ya. Set. Oke. Nanti sorry, bentar. Kita kembali perbuat dulu. Nah, di future nih ya, di besok nantinya gitu. Ini kan pion bisa maju ke sini kan. Buka petak ini nih. Kalau misalnya rokade panjang, nanti suatu saat bakal keserang pakai menteri atau gajah ini nih. Ini kan bakal bisa buka pakai ini sini. Intinya nanti juga sorry bentar. Nah, ini gajah keluar dulu ya, misalnya.
Oke. Begini. Sorry. Nah, dengan posisi kayak gini, jelas hitam susah ya buat kontrol petak putih ini nih. Soalnya udah buka gini loh, buka F5, jadi petak putihnya keserang. Oke. Jadi ntar putih bisa buka ini, set, cek. Nah, nanti kuda ini bisa uh, ke sini, misalnya D2 ya. Nanti menteri bisa sini. Nah, ini juga putih juga punya pilihan buat nggak rokade. Kenapa? Bisa nge-push misal pion G ya, pion G3 terus ke H4 di-push terus karena masih ada benteng kan. Ntar menteri bisa ke sini, ada benteng juga. Ini bakal bisa keserang. Jadi, sorry, pencet. Jadi hitam tuh lebih lebih rentan keserang kalau misal rokade ke sini, rokade pendek, tapi buka F5. Gitu. Intinya bahayanya gitu ya. Jadi, sorry, bentar. Misal, ini juga kalau ditukar juga menang putih kan misal gini. Oke. Nah, ini bisa set, maju. Sorry. Ini dulu. Nah, ini kuda ini juga susah gerak kan, soalnya kesini ada pion, ini ketutup. Paling enggak ini benteng pergi dulu, baru ke sini. Misal gini ya, maju. Ini baru ke sini. Bentar. Ini juga ini kan juga gajah hitam juga ketutup kan, palingan cuma ke sini. Kalau ke sini juga bisa maju ntar bentengnya. Oke. Misal putih sekarang ini juga bisa nyerang ke sini kan. Nyerang ini. Jadi gini, intinya bahayanya itu petak ini kebuka, makanya rentan diserang sama putih. Kalau misal hitam terlalu ini ya, nggak teliti pembukaannya ya, kalah ya tadi ini misal keserang terus. Juga perwira hitam tuh jadi sibuk defend ini, jadi nggak bisa nyerang gitu loh intinya. Kita juga bisa keserang lewat sayap menteri, harus di defend dan lain-lain gitu. Cara counternya gitu paling ya. Juga menteri bisa ke sini, ke sayap raja juga bisa. Nanti tuker pion dulu. Ini gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi aku aman sih. Udah jelas tadi buat kelemahannya ya. Yang jelas di sisi raja waktu rokade itu jadi lemah gitu kan ya, petitor. Soalnya buka F5. Cuma ya intinya hati-hati kalau mau main Belanda sebagai hitam ya. Belanda itu kuatnya di sentral, soalnya petak ini kan nggak bisa dimajuin pakai kuda atau pion ya, soalnya bakal ditukar. Nah, hati-hati juga tadi di pembukaan, sentral tuh penting banget nih. Kalau misal sentral kita udah kalah, udah musuh bisa masuk, ini bahaya banget. Oke, intinya gitu ya, Belanda.